Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel dan Mahendra. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana sih agar kita itu ketika melantunkan azan terus suara kita itu bisa panjang, nafas kita itu bisa panjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya gimana agar suara kita itu ketika melantunkan azan itu bisa panjang dan bisa bervariasi. Oke, langsung saja. Berdasarkan yang saya alami ketika saya itu azan, maka saya sering melakukan tiga hal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tiga tips dari anak pribadi, dari saya pribadi untuk teman-teman semuanya. Yang pertama itu saya sering olahraga. Mengapa olahraga? Karena ketika kita olahraga, seluruh peredaran darah kita itu mengalir dengan lancar dan otomatis nafas kita itu menjadi lebih tenang, lebih bisa teratur. Contohnya olahraga lari, olahraga renang, olahraga badminton, dan yang lain-lain. Itu sangat membantu dalam pernapasan kita. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ingin memiliki nafas yang teratur, memiliki nafas yang stabil, maka sering-seringlah berolahraga. Jangan jarang berolahraga. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi, ketika kita berolahraga, maka nafas kita itu lebih tenang dan tidak cepat habis. Jadi ketika kita ingin nada tinggi, maka kita itu nggak kerasa bahwa kita itu sudah mengeluarkan nafas yang begitu banyak. Namun di sisi lain, nafas kita itu masih terasa banyak. Itu ketika efek ketika kita rajin berolahraga. Maka daripada itu saya menyarankan pada teman-teman untuk berolahraga. Boleh bebas olahraga apa. Kalau dari pribadi saya itu sering olahraganya itu jogging dan fitness, ini workout, angkat beban. Kemudian tips yang kedua yang saya lakukan yakni saya sering melatih suara saya di ruang kosong. Contohnya di ruang kelas. Di ruang kelas itu nggak ada orang siapapun. Teman-teman boleh tuh, teman-teman apa namanya, latihan di situ. Teman-teman jerit semuanya atau mengeluarkan suaranya melatih. Contohnya kayak i u. Saya dulu sering seperti itu teman-teman. Jadi kita itu bisa mengeluarkan seluruh suara yang ada di dalam ini kita, dalam diri kita. Kemudian yang saya lakukan itu melakukan latihan itu di ruang terbuka, contohnya di sawah, di lapangan luas, itu saya sering melakukan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tips dari saya, teman-teman bisa melakukan yang namanya pembersihan pembersihan di dalam tenggorokan. Kalau saya itu sering melakukan yang namanya itu gurah gurah ya. Kalau di tempat saya itu ada namanya gurah. Jadi semua lendir-lendir yang ada di dalam tenggorokan kita itu bakal keluar. Itu memang begitu efek. Jadi ketika kita sudah gurah, itu rasanya itu ringan, kemudian tidak ada kotoran-kotoran lagi seperti kotoran-kotoran yang berlendir, sehingga ketika kita azan maka suara kita itu bisa lebih pulang dan suara kita itu bisa lebih eh, fasih ya, bisa lebih fasih dalam melafazkan bacaan-bacaan azan. Jadi bagi teman-teman, kesimpulannya tiga tips dari saya. Yang pertama tadi olahraga, baik olahraga apapun itu, mau olahraga renang,
badminton, apapun itu, yang penting olahraga, yakni teman-teman itu bergerak. Kemudian yang kedua, teman-teman sering melatih suara teman-teman di ruangan kosong, boleh di ruang kelas, boleh di ruang terbuka. Intinya teman-teman latihan di situ. Jangan tidak dilatih, karena tidak akan bisa. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak pernah kita latih, maka tidak akan pernah bisa. Oke, dan yang ketiga, teman-teman wajib gurah. Kalau ingin suaranya itu plong, tidak berat, dan tidak apa namanya, suaranya itu tidak memberatkan teman-teman ketika melafazkan azan. Maka tiga tips ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi teman-teman jangan lupa diamalkan. Itu dari saya sendiri, dari anak pribadi. Boleh sharing-sharing lagi buat teman-teman yang ingin berkomentar di video ini, boleh. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terkhususnya bagi saya sendiri, untuk kedepannya kita bisa saling berkontribusi lagi dalam dunia media. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, sehingga teman-teman bisa semuanya melafazkan azan dengan nada yang tinggi, yang indah, yang ringan, sehingga para jamaah itu sangat tertarik dengan suara-suara yang indah, sehingga jamaah itu sangat merindukan suara-suara muazin yang indah. Itu jadi salah satu syiar kita agar jamaah itu pergi ke masjid, bisa berjamaah di masjid, bisa apa namanya, salah satu syiar lah intinya, salah satu syiar kita kepada eh, orang-orang awam. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.